Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah jannallahu wa ikum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari Ad-Durus Al-Yaumiyah. Salat dan salam senantiasa teriringkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan tidak lupa kita sebagai umatnya sampai kiamat kelak. Baik, sekarang kita masuk pelajaran yang ke-368, yaitu tahrimu la'ni insan bi'ainihi au dabatihi. Itu larangan atau haramnya melaknat seseorang atau melaknat binatang. Ketahuilah saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain, bahwasanya siapa saja yang suka melaknat, ya, ini dilarang di dalam agama kita. Orang yang beriman, kaum muslimin, itu bukan orang-orang yang suka melaknat. Dan laknat itu artinya at-tordu, ya, berdoa keburukan, mendoakan keburukan, mendoakan seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga dia dijauhkan dari surga. Ini laknat. Ini nggak boleh kita suka melaknat, suka mengatakan orang itu begini, orang itu begitu, ya. Mendoakan keburukan orang lain ataupun mendoakan keburukan kepada binatang ataupun hewan tunggangan ataupun kendaraan, ya. Ini tidak boleh. Kata para ulama, waman lam yatayaqqan mautahu alal kufri ka fir'aun wa abi jahal wa amsalihim wa iblis wa junadihi yahrumu la'nahu wa la yajuzu syai'un min dzalika illa bidalil. Ya, melaknat seorang yang masih dalam kategori iman, muslim, ya nggak boleh, ya. Kalau mah kecuali kalau emang jelas-jelas orang itu kufur, jelas kekufuran seperti Fir'aun, seperti Abu Jahal, ataupun yang semisalnya dari tentara-tentara iblis, ya masih dibolehkan. Nanti ada hukumnya sendiri. Bolehnya kita melaknat orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala laknat, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wala ala laknatullahi ala zalimin. Ketahuilah laknat Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang berbuat zalim. Ini jelas-jelas dibolehkan. Tetapi kalau dia masih dalam kategori muslim, mukmin, ya nggak boleh kita melaknat orang yang muslim, orang yang mukmin, nggak boleh, ya. Begitu juga tidak boleh, ya, hukumnya haram melaknat kendaraan atau binatang yang biasa kita tunggangi. Kita akan sebutkan beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan tentang masalah ini. Yang pertama, hadis Abu Zaid Thabit bin Ad-Dhahhak Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau termasuk sahabat yang ikut bai'atur ridwan di bawah pohon. Beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, man halafa ala yaminin bimillatin ghairil islam kaziban muta'ammidan fahuwa kama qala wa man qatala nafsahu bisyai'in uzziba bihi yaumal qiyamah wa laysa ala rajulin nazrun fima la yamlikuhu wa la'nul mu'min ka qatlihi muttafaqun alaihi. Ya. Kata Abu Zaid Thabit bin Ad-Dhahhak Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau termasuk sahabat yang ikut perang bai'at ridwan di bawah pohon. Beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, siapa saja yang bersumpah, ya, man halafa ala yamin bimillatin, dengan sebuah agama selain Islam, ya, dia bersumpah dengan sebuah agama selain Islam dan dusta sengaja, maka dia seperti yang dikatakan, siapa saja yang membunuh jiwanya dengan sesuatu, ya, membunuh diri maksudnya,
maka dia akan diazab pada hari kiamat sesuai dengan keadaan seperti itu. Kalau misalnya ada orang bunuh diri minum racun, maka dia akan diazab dengan cara seperti itu, ya, dipaksa minum racun. Kalau dia bunuh diri dengan menusukkan benda tajam ke perutnya, maka dia akan diazab dengan cara seperti itu, ya. Waman qatala nafsahu bisyai'in uziba bihi yaumil qiyamah. Jadi orang yang bersumpah dengan sumpah palsu dengan atas nama agama lain, dusta, sengaja, maka seperti orang yang bunuh diri. Nabi SAW demikian sebutkan, ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan wala'nul mu'min ka qatlihi. Nah, ini yang menjadi syahid. Wala'nul mu'min, melaknat seorang yang beriman itu seperti membunuhnya. Hadis ini riwayat Imam Bukhari nomor 226 dan riwayat Imam Muslim nomor 110. Iya. Jadi di sini Nabi SAW yang menjadi syahid, orang yang melaknat seorang mukmin itu sama seperti membunuhnya. Dari sini kita bisa ambil faidah, hukumnya haram, ya. Hukumnya haram beragama dengan agama selain Islam. Ya, yahrumu tadayyun bi millati ghairi millatil Islam. Kenapa? Karena Islam adalah agama yang benar, satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini kita ketahui bersama. Ya. Bahwasanya inna dina indallahil Islam, tidak ada agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi kecuali apa? Kecuali agama Islam. Kemudian yang kedua yang bisa kita petik pelajaran dari hadis ini, menunjukkan bahwasanya hadza yadullu ala mujanasati al-uqubat al-ukhrawiyah lil janayat ad-dunyawiyah. Jadi hukuman-ukubah yang ada di akhirat itu bisa berdasarkan yang terjadi pada hukuman di dunia. Seperti tadi Nabi SAW sebutkan, orang yang bunuh diri dengan sesuatu, maka dia akan diazab dengan cara keadaan bagaimana dia bunuh diri. Orang yang mati bunuh diri minum racun, ya, maka dia akan diazab dengan cara seperti itu nanti di akhirat. Orang yang mati dengan cara menusukkan benda tajam ke perutnya, maka dia akan diazab dengan cara seperti itu. Orang yang bunuh diri dengan cara gantung diri, maka dia akan diazab dengan seperti itu. Halum majar, dan begitu seterusnya, seterusnya. Dari sini juga kita bisa ambil faidah bahwasanya tidak boleh, ya, kita melaknat seorang mukmin, nggak boleh, ya, hukumnya haram. Ini merupakan dalil yang sangat jelas bahwasanya melaknat seorang yang beriman itu seperti membunuhnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini menunjukkan bahwasanya dosa besar. Ini menunjukkan dosa besar. Hadis yang kedua dalam masalah ini itu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Layan bagi lisiddiqin an yakuna la'anan." Tidak patut, tidak pantas bagi orang yang jujur untuk suka melaknat. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 2597. Nabi SAW mengatakan layan bagi, tidak patut, tidak layak, ya, bagi seorang yang jujur, ya, yang senantiasa berkata jujur untuk suka melaknat. Gak pantas orang yang dikatakan oh antum orang baik, ya, suka melaknat, gak pantas. Karena ini sesuatu yang bertabrakan, sesuatu yang bertolak belakang. Ya, orang yang jujur, orang yang baik, maka senantiasa perkataannya baik. Dan laknat termasuk suka melaknat, ya, suka melaknat, gampang sekali melaknat orang, mendoakan keburukan, mendoakan dengan kalimat-kalimat yang negatif, ya. Ini bukan sifat orang yang jujur. Orang yang jujur itu berkata yang baik. Sebaliknya orang yang suka melaknat, orang yang suka mendoakan keburukan untuk saudaranya, mengatakan dengan kalimat-kalimat buruk kepada saudaranya, ini bukan sifat orang yang baik. Ini bukan sifat orang yang baik. Oleh karena itu dari sini kita bisa ambil faidah untuk meninggalkan, berusaha untuk menjauhi yang namanya suka laknat. Az-zajaru anil la'ni, ya, tinggalkan suka melaknat. Apalagi yang dilaknat orang yang beriman, ya, nggak boleh, tidak boleh kita melaknat orang yang beriman. Hukumnya haram. Haram. Kalau melaknat orang kafir boleh nggak Ustaz? Ya, seperti Fir'aun udah jelas-jelas kafir tuh, dibolehkan, ya. Nanti ada pembahasan yang tersendiri, dibolehkan melaknat orang-orang yang berbuat zalim, ya, dengan kekufurannya. Ala laknatullah ala zalimin, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan demikian.
ketahuilah laknat Allah bagi orang-orang yang berbuat zolim, ya, berbuat kekufuran, kesyirikan. Ya, itu udah jelas-jelas kekufurannya seperti Abu Jahal, ya, udah jelas-jelas. Tapi kalau misalnya dia masih menampilkan keislaman, keimanan, ya sudah, kita hukumi sesuai zahirnya. Nggak boleh kita banyak melaknat orang-orang yang seperti itu, ya. Apalagi jelas-jelas imannya, ya, orang beriman, orang baik, kok dilaknat? Kenapa dilaknat? Dari sini kita bisa ambil faedah juga bahwasanya zammun lil muksirin minal lakni, celaan bagi orang yang suka melaknat. Orang yang suka melaknat itu menafikan kesempurnaan kebaikan, keimanan yang ada pada orang tersebut. Orang tersebut beriman tapi suka melaknat. Nah, ini bisa menafikan, bisa mengurangi kesempurnaan keimanan yang ada, bisa mengurangi kesempurnaan kejujuran, kebaikan yang ada pada orang tersebut. Sehingga ketika orang itu baik tapi suka melaknat, kebaikan itu bisa luntur, bisa pudar, hilang sedikit demi sedikit, selama dia suka melaknat, ya. Karena orang yang suka melaknat itu adalah sifat orang-orang yang tidak baik. Wallahu a'lam bishawab. Hadis yang ketiga itu hadis Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, la yakunul la'anun syufa'a wala syuhada'a yaumal qiyamah. Janganlah kalian suka melaknat, ya, syufa'a wala syuhada yaumal qiyamah. Orang yang suka melaknat itu tidak akan mendapatkan syafaat, tidak akan mendapatkan saksi, ya, pada hari kiamat, ya. Di sini Nabi SAW mencela orang-orang yang suka melaknat. Zamun lil muksirin minal la'ni. Orang yang suka melaknat itu, fahum la yashfa'una yaumal qiyamah. Mereka tidak bisa memberikan syafaat ataupun diberikan syafaat. Tidak bisa memberikan syafaat kepada saudaranya. Ketika orang-orang yang beriman, mereka memberikan syafaat kepada saudara yang beriman yang lain, ya, maka orang yang suka melaknat itu tidak akan bisa memberikan syafaat. Syafaat itu artinya pertolongan. Oh, berarti nanti pada hari kiamat orang yang beriman bisa menolong saudaranya? Iya, bisa. Iya. Berdasarkan hadis ini secara mafhumnya begitu. Berarti orang yang suka melaknat, mendoakan keburukan, suka mencela, kamu itu begini, suka mencela terus, ya. Mencela orang lain, mencela saudaranya yang beriman. Kalimatnya yang keluar celaan terus. Iya. Ya, celaan terus, negatif terus, ya, negatif thinking, ya. Negatif suuzon, ya. Jadi yang keluar dari lisannya itu celaan terus, ya. Maka di sini diancam oleh Nabi SAW, la yakunul la'anun syufa'a. Orang yang suka melaknat itu nggak bisa memberikan syafaat, nggak bisa memberikan syafaat kepada saudara yang beriman. Wala taqbalu syahadatuhum yaumal qiyamah ala ghairihim. Dan juga persaksiannya tidak diterima nanti pada hari kiamat, ya. Orang yang suka melaknat itu persaksiannya tidak akan diterima pada hari kiamat. Dari sini kita bisa ambil faedah juga, asyahidu wasyafi'u yajibu an yakuna adlan, laisa fihi syai'un min khawarimil muru'ah aw riqqatin fid din awil jur'ah ala ibadillah. Orang yang memberikan persaksian, orang yang memberikan syafaat itu harus orang yang adil. Harus orang yang adil, terbebaskan, terjauhkan dari sifat-sifat buruk, ya, khawarimul muru'ah, sifat tercela, ya, akhlaknya buruk, akhlaknya jelek, ya, adabnya jelek, adabnya buruk, ya. Orang yang memberikan syafaat, orang yang diterima persaksiannya, ya, orang-orang yang akhlaknya baik, bukan yang orang yang akhlaknya buruk, bukan. Awriqatul fiddin, atau mungkin agamanya lemah, atau mungkin, ya, jur'ah ala ibadillah, dia berani tuh mencela saudaranya, mencela kaum muslimin, dia berani mendoakan keburukan untuk hamba Allah yang beriman. Nah, ini pelajaran buat kita semua, jangan suka mencela. Oleh karena itu, dari sini juga kita bisa ambil faedah, al-mu'min la yasta'jilul azab bil mukhalif au
yaqnutuhu min rahmatillah bal huwa saburun muhtasibun miftahun lirrahmah muglaqun lisyarr. Seorang yang beriman itu tidak cepat-cepat menghukumi seseorang, tidak buru-buru ya. Apalagi dia beriman, tidak boleh langsung kita cap orang ini buruk ya, orang ini begini, orang ini enggak boleh. Itu bukan sifat orang yang beriman. Orang yang beriman itu melihat orang yang beriman yang lain dengan pandangan rahmat ya, mendoakan kebaikan. Begitu juga sabar ya, mungkin dia punya kesalahan seperti juga kita punya kesalahan. Nggak ada orang yang tercela terbebas dari kesalahan, nggak ada. Semua manusia pasti punya salah. Nggak boleh kita cela orang tersebut gara-gara kesalahan yang dia lakukan sekali dua kali, nggak boleh. Ya kita berikan uzur, kita berikan apa? Kita berikan uzur, 1000 uzur. Dan orang yang beriman itu ya, mereka adalah miftahun lirrahmah, kunci kebaikan, kunci rahmat bagi saudaranya yang lain ya, sehingga terbuka kebaikan-kebaikan yang lain. Jangan kita menjadi seorang yang menjadi pembuka keburukan, jangan. Kita berusaha menjadi pembuka kebaikan, penutup keburukan. Nah, itu orang beriman tuh. Kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang senantiasa pembuka kebaikan, bukan penutup kebaikan. Menjadi penutup keburukan, bukan menjadi pembuka keburukan. Allahu a'lam bishawab. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis yang keempat, itu hadis Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tala'anu bila'natillah wala bighadabihi wala bin nari." Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala haditsun hasanun sahih. Ya, hadis ini hasan sesuai dengan syawahidnya. Diriwayatkan Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam Ahmad, Imam Hakim dari jalan Qatadah dari Al-Hasan dari Samurah bin Jundub secara marfu. Nabi SAW bersabda, "Janganlah kalian suka melaknat dengan laknat Allah. Janganlah kalian suka membenci ya. Wala bin nar, janganlah kalian suka ya, melaknat dengan neraka. Enggak boleh. Ini hukumnya haram ya. Makanya para ulama mengatakan tahrimut tala'un bilaknatillah. Enggak boleh kita melaknat seseorang dengan laknat Allah. Ya, semoga Allah melaknat kamu, enggak boleh. Ya. Dengan laknat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dari sini kita bisa ambil faidah la yajuzu du'a ala ahadin binar. Enggak boleh kita mendoakan seseorang dengan masuk neraka, semoga kamu masuk neraka, enggak boleh. Ya, apalagi dia beriman. Kita doakan yang baik. Tadi orang yang beriman itu miftahun lil khair, miftahun lirrahmah. Orang yang beriman itu pembuka, kunci kebaikan, rahmat bagi yang lain. Doakan kebaikan, doakan yang baik-baik, jangan doakan yang buruk, nggak boleh. Ya, tidak boleh. Li'annaha min khususiyati azabillah. Nggak boleh kita mendoakan orang masuk neraka karena itu adalah kekhususan azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau doakan yang baik, nggak ada ruginya kita mendoakan kebaikan kepada saudara kita, nggak ada ruginya. Sedangkan mendoakan keburukan, ini bisa fatal akibatnya. Kalau kita mendoakan keburukan orang lain, kalau malaikat mendoakan yang serupa dengan doa tersebut untuk kita, gimana? Ya, nauzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Maka doakan kebaikan, ucapkan kalimat-kalimat yang baik dari lisan. Jangan gara-gara lisan ya Allah akan menghempaskan dia ke dalam neraka sejauh 70 tahun. Ya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajul la yatakallam bi kalimatin la yulqi fiha balun alqaha ila Allah alqallahu ila an-nari sab'ina kharifan," atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang berkata kalimat dengan kalimat yang dia anggap biasa aja, tapi ternyata dengan kalimat tersebut Allah lemparkan dia ke dalam neraka sejauh 70 tahun, wal iyazubillah. Ini kita harus hati-hati, jaga lisan, karena laknat itu ya dosanya lisan tuh. Iya. Dosanya lisan, suka melaknat, suka mencela, suka mendoakan keburukan, itu dosanya lisan. Di sini juga kita bisa ambil faedah la yajuzu du'a bi ghadabillah. Enggak boleh kita mendoakan seseorang dengan kemurkaan Allah. Semoga Allah murka kepada kamu, kan begitu. Iya. Yang murka Allah Subhanahu wa taala. Iya. Allah Subhanahu wa taala yang murka terhadap orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat. Maka kita enggak boleh kita mendoakan keburukan dengan laknat, dengan
neraka ya, dengan murka Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang suka melaknat itu dosanya besar. Ya, baik, sampai di sini dulu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan sambung lagi pada kesempatan yang lain. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.